Di dunia ini, tidak semua orang menang menghadapi ujian. Ada yang kuat bertahan, dan ada yang hancur dalam tekanan hidup yang terus menekan, tanpa ampun. Rasulullah SAW pernah menceritakan dua kisah dari umat terdahulu. Kisah yang tidak indah, tidak romantis, dan tidak dibuat-buat. Hanya kenyataan pahit tentang dua manusia dan dua akhir yang sangat berbeda. Kisah pertama adalah tentang seorang laki-laki yang hidupnya dipenuhi rasa sakit. Hari demi hari tubuhnya melemah. Rasa sakit itu menghantam fisiknya dan perlahan merusak batinnya. Tidak ada harapan, tidak ada tanda-tanda membaik, dan tidak ada lagi kekuatan untuk bertahan. Sampai akhirnya, ia mengambil keputusan paling gelap yang pernah diambil seorang manusia. Ia mengakhiri hidupnya sendiri. Ia memotong urat nadinya, darah mengalir deras, dan ketika nafasnya berhenti, ia pikir penderitaannya berakhir. Tapi apa yang menunggunya jauh lebih berat. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah berfirman, "Hambaku ini mempercepat kematiannya, maka aku haramkan surga baginya." Dan hadis lain menegaskan, siapa yang menghabisi dirinya dengan sesuatu akan disiksa dengan benda itu pada hari kiamat. Ujian sakit bukan alasan untuk menghancurkan diri sendiri. Putus asa bukan jalan keluar. Lelaki itu tidak kalah karena penyakitnya. Ia kalah karena ia berhenti percaya bahwa Allah masih punya jalan. Namun kisah kedua mengambil arah yang sangat berbeda. Juga gelap, juga ekstrim, tapi berakhir dengan sesuatu yang tidak pernah disangka. Ini kisah tentang seorang laki-laki yang tahu dirinya penuh kesalahan. Ia tahu betul betapa buruk masa lalunya. Rasa takutnya kepada azab Allah begitu besar, sampai ia merasa tidak layak hidup sebagai manusia yang utuh. Ketika ajalnya mendekat, ia memanggil anak-anaknya dan berkata dengan suara terakhirnya, "Jika aku mati, bakarlah tubuhku sampai menjadi abu, lalu sebarkan abu itu ditiup angin. Karena jika Allah ingin menyiksaku, siksanya pasti sangat berat." Tidak ada logika dalam wasiat itu. Tidak ada akal sehat. Hanya ketakutan. Ketakutan yang lahir dari pengakuan bahwa dirinya terlalu banyak dosa. Dan ketika ia mati, anak-anaknya melakukan apa yang ia minta. Mereka membakar tubuh ayahnya, menghancurkannya, dan menebarkan abunya ke tempat yang tidak mungkin lagi terkumpul. Jika ini dunia manusia, kisahnya selesai di situ. Tapi ini akhirat, ini wilayah kekuasaan Allah. Allah memerintahkan bumi, kumpulkan tubuh hambaku itu. Dan bumi melakukannya. Tubuh yang sudah hancur kembali berdiri di hadapan Tuhan yang menciptakannya. Allah bertanya dengan satu kalimat yang menembus seluruh ketakutan. "Apa yang membuatmu melakukan itu?" Dan laki-laki itu dengan ketakutan yang nyata berkata, "Mungkin karena aku sangat takut kepadamu, wahai Tuhanku." Tidak ada alasan, hanya pengakuan jujur dari seorang hamba yang paham bahwa ia penuh dosa. Dan karena ketakutan itu, ketakutan yang benar, ketakutan yang membuat ia sadar siapa dirinya, Allah pun mengampuninya. Begitu saja, satu laki-laki hancur karena putus asa. Satu laki-laki selamat karena takut kepada Allah. Dua manusia, dua keputusan, dua akhir yang tidak mungkin lebih berbeda daripada itu. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk drama, tapi untuk membuka mata. Bahwa manusia bisa hancur bukan hanya karena sakit, bukan hanya karena masalah, tapi karena putus asa. Karena menganggap rahmat Allah sudah tidak mungkin lagi mencapai dirinya. Padahal Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Rahmatnya lebih luas dari kesalahan manusia.
Namun Allah juga memperingatkan, dosa syirik tidak akan diampuni. Selain itu, apapun bisa dihapus oleh Allah jika Dia menghendaki. Pada akhirnya, dua kisah ini menegaskan satu hal. Manusia selalu berada di antara harapan dan ketakutan. Orang yang putus asa kehilangan keduanya, dan itu yang membuatnya binasa. Sedangkan orang yang benar-benar takut kepada Allah, meski penuh dosa, masih punya jalan kembali. Semua manusia akan sampai pada titik ujian, dan pada saat itu tiba, pertanyaannya sederhana: apakah kita menyerah atau kembali kepada Allah? Karena keputusan itu saja sudah bisa menentukan kemana akhir kita melangkah.